Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Kali ini kita mau bahas tokoh sejarah Ismail Marzuki. Nah, kali ini saya akan membahas bersama teman-teman saya, yaitu saya sendiri Hilma Sidki, lalu ada Ilham Dwi, Galang Wahyu, Aldi Wiratama, Muhammad Nazril, dan Noval Rifki. Nah, kalian tahu gak sih Ismail Marzuki itu siapa? Nah, buat yang gak tahu, Ismail Marzuki itu adalah seorang komponis besar dari Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai suatu pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Nah, kali ini saya akan menjelaskan latar belakang dari kehidupan Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1945 dan wafat pada 25 Mei 1958. Ismail Marzuki lahir dan besar di Jakarta dari keluarga Betawi. Nama sebenarnya adalah Ismail, sedangkan ayahnya bernama Marzuki, sehingga nama lengkapnya menjadi Ismail bin Marzuki. Namun kebanyakan orang memanggil nama lengkapnya Ismail Marzuki. Bahkan di lingkungan teman-temannya kerap dipanggil Mail, Maing, atau Bang Maing. Ia dilahirkan di Kampung Kuitang, tepatnya di Kecamatan Senen, wilayah Jakarta Pusat. 3 bulan setelah Ismail dilahirkan, ibunya meninggal dunia. Sebelumnya, Ismail Marzuki juga telah kehilangan 2 orang kakaknya bernama Yusuf dan Yakub yang telah mendahului saat dilahirkan. Kemudian ia tinggal bersama ayah dan seorang kakaknya yang masih hidup bernama Hamidah yang umurnya lebih tua 12 tahun dari Ismail. Nah, pada tahun 1923, Ismail bergabung dalam perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Melalui perkumpulan tersebut, bakat Ismail Marzuki terasah sebagai instrumentalis, penyanyi, dan penyair lagu. Sedikit demi sedikit, Ismail Marzuki juga mulai mengarang lagu-lagu yang terinspirasi dari berbagai macam lagu yang dia dengarkan. Berbagai lagu yang menjadi inspirasi dia yaitu seperti simfoni karangan Schubert, Mozart, Schumann, dan Mendelssohn, dan lain-lainnya. Karir bermusik Ismail Marzuki. Ismail Marzuki memulai debutnya di bidang musik pada usia 17 tahun. Ketika untuk pertama kalinya ia berhasil mengarang lagu Oh Sarinah pada tahun 1931. Ismail mempunyai ketertarikan yang mendalam pada bidang seni. Tahun 1936, Ismail memasuki perkumpulan orkes musik Live Java sebagai pemain gitar, saksofon, dan harmonium pompa. Pada masa penjajahan Jepang, Ismail Marzuki turut aktif dalam orkestra radio pada Hozokan Rikeiku Radio Militer Jepang. Ketika masa kependudukan Jepang berakhir, Ismail Marzuki tetap meneruskan siaran musiknya di RRI. Selanjutnya, ketika RRI kembali dikuasai Belanda pada tahun 1947, Ismail Marzuki yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda memutuskan untuk keluar dari RRI. Ismail Marzuki baru kembali bekerja di radio setelah RRI berhasil diambil alih. Ia kemudian mendapat kehormatan menjadi pemimpin orkes radio Jakarta. Pada saat itu, ia menciptakan lagu pemilihan umum dan diperdengarkan pertama kali dalam pemilu tahun 1955. Beberapa karya Ismail Marzuki yang cukup terkenal dan mungkin juga kalian tahu. Lagu Oh Sarinah yang diciptakan pertama kali oleh Ismail Marzuki pada tahun 1931. Lalu ia juga pernah menciptakan lagu yang bergenre keroncong, yaitu berjudul Keroncong Serenata. Ia juga pernah membuat lagu yang bernuansa romantis yang berjudul Roselani. Selain itu, ia juga pernah mengisi ilustrasi musik untuk film yang berjudul Terang Bulan. Kalian tahu gak sih apa saja yang bisa kita ambil dari keteladanan beliau? Berikut adalah keteladanan tokoh Ismail Marzuki yang harus kita contoh dan diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ada berjiwa besar. Berjiwa besar merupakan seseorang yang bisa menerima kenyataan sepahit apapun dengan lapang dada. Dan yang kedua, ada cinta tanah air. Tentu saja kita sebagai warga negara yang baik harus cinta terhadap bangsa Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Yang ketiga, ada jiwa persatuan. Kita juga harus mengamalkan jiwa-jiwa persatuan
seperti yang dicontohkan oleh beliau, agar kita tidak mudah terpecah belah. Dan yang keempat, ada menghargai pendapat orang lain. Tentu saja kita sebagai makhluk sosial harus menghargai pendapat satu sama lain agar tidak terjadi kesalahpahaman dan terjadi sebuah konflik. Dan yang kelima, ada mendahulukan kepentingan umum. Ya, tak lupa juga kita sebagai makhluk sosial pasti tidak bisa hidup sendiri. Makanya kita mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu. Kemudian, kalian tahu nggak kriteria apa aja yang menjadikan Ismail Marzuki ini layak dijadikan sebagai pahlawan? Yang pertama, warga negara yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik dan perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian, telah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara. Terus, telah menghasilkan karya besar yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Yang kedua, pengabdian dan perjuangan yang hampir dilakukannya berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya. Yang ketiga, perjuangan yang dilakukan mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional. 4. Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi. 5. Memiliki akhlak dan moral yang tinggi. 6. Tidak menyerah pada lawan atau musuh dalam perjuangan. 7. Dalam meriwayat hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak nilai perjuangannya. Nah, untuk selanjutnya ada akhir hayat dari Ismail Marzuki ini. Sebelumnya, kalian tahu gak sih cerita dari akhir hayat Ismail Marzuki ini? Di sini saya akan menceritakannya. Ismail Marzuki jatuh sakit pada tahun 1956. Lagu ciptaan terakhirnya dibuat pada masa sakit yang berjudulkan Inikah Bahagia pada tanggal 25 Mei 1958 di Kampung Bali. Selanjutnya di Tanah Abang, Jakarta, Ismail Marzuki ini meninggal dunia di usia yang masih sangat muda, yaitu 44 tahun. Pada tahun 1968, Ismail Marzuki ini mendapatkan anugerah penghormatan dengan dibukanya Taman Ismail Marzuki, sebuah taman dan pusat kebudayaan di Salemba, Jakarta Pusat. Beberapa barang peninggalannya dipajang di tempat tersebut, yaitu ada biola, akordeon, jam dinding, dan lainnya. Ismail Marzuki selama ini diyakini sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai pencipta lagu Halo Halo Bandung yang terkenal. Lagu tersebut menggambarkan besarnya semangat rakyat Bandung dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Namun, sebenarnya siapa pencipta lagu tersebut yang sebenarnya masih diperdebatkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Hingga kini, lagu Halo Halo Bandung masih menjadi kontroversi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.